Assalamualaikum guys, hari ke-20 Ramadan. Nah, untuk teman-teman yang mau bikin nastar tapi nggak mau lama dan nggak mau ribet, bisa pakai resep ini. Satu resep ini jadi 4 toples tabung ukuran 500 ml. Ada lebihnya sedikit untuk icip-icip. Teksturnya lembut, lumer, rasanya enak banget. Yuk langsung aja disimak cara buatnya. 150 gram butter Wisman dan 150 gram Baker Mix Anchor. Untuk campuran butter margarin ini mereknya sesuaikan saja dengan selera. 80 gram gula halus, ini mau saya ayak dulu supaya tidak menggerindil. Jadi wajib diayak ya. Biasanya gula halus kalau tidak diayak dia meringkil seperti ini. Nah, ini tinggal diginikan saja pakai sendok. Diaduk sampai tercampur ketiga bahan ini. Boleh pakai mixer sebentar saja, kurang lebih 1 menit. Atau bisa pakai spatula seperti ini ya. Pakai whisk juga bisa. Sudah tercampur halus. 3 butir kuning telur. Kuning telurnya saya pakai ukuran besar ya. Aduk sampai tercampur. 1/4 sendok teh vanila susu. Kalau tidak punya vanila susu bisa pakai vanili biasa saja ya. 2 saset susu bubuk Denko atau bisa pakai 50 gram ya susu bubuk. Boleh pakai merek lain, bebas saja. Aduk lagi sampai tercampur. 50 gram tepung maizena. 350 gram tepung terigu protein rendah. Seperti ini terigu yang saya pakai. Bogasari kunci biru. Ini protein rendah untuk membuat kue. Nah, masukkan secara bertahap. Untuk tepung terigunya ini tidak saya sangrai dan juga tidak saya kukus ya. Jadi dari kemasan langsung saya pakai. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang disangrai atau yang dikukus boleh-boleh saja. Masukkannya secara bertahap supaya mengaduknya nanti tepung terigunya mudah tercampur di adonan menteganya ya. Nah, teksturnya seperti ini, lembut tapi tidak lengket. Adonannya sudah saya bagi 2 sama ya, saya timbang. Satu bagian ini 440 gram, yang ini juga 440 gram. Untuk selai nanasnya saya beli yang sudah jadi, mereknya Downy. Ini beratnya setengah kilo satu bungkus. Nah, saya masukkan ke dalam plastik. Ini plastik yang dari supermarket itu ya, yang biasa untuk bungkus-bungkus. Ini dipipihkan sampai merata. Kayaknya ini plastiknya kekecilan ya. Plastiknya ini saya ganti pakai plastik yang supermarket tapi yang ukurannya besar. Kalau yang pertama tadi ukurannya kecil. Jadi biar sama dengan adonan kulit nastarnya ya. Nah, caranya seperti ini, dipipihkan. Untuk tebalnya sesuaikan saja dengan selera. Adonan kulit nastarnya ini yang satu bagian mau saya pipihkan dulu, dimasukkan ke dalam kantong plastik besarnya sama dengan kantong plastik untuk selainya tadi ya. Nah, bagian ujungnya tadi jangan lupa ditusuk dulu dengan lidi atau jarum supaya tidak melembung saat dipipihkan. Di semua sudutnya ya, dibolongi dengan lidi atau jarum. Nah, ini dipipihkan sesuai dengan selera untuk ketebalannya. Pelan-pelan saja merollingnya supaya hasilnya rata, rapi, dan tebalnya sama. Oke, ini satu sudah selesai seperti ini ya.
Adonan kulit nastarnya jadi 2 lembar seperti ini dengan ketebalan dan lebar yang sama. Ini semuanya adonan dan selainya dimasukkan dulu ke dalam kulkas supaya mudah nanti saat menumpuknya. Sudah dikeluarkan dari kulkas, ini di dalam kulkas tadi kurang lebih 15 menit ya. Jadi agak sedikit mudah untuk dibentuk ditumpuknya ya. Ini plastiknya dipotong dulu. Selainya juga ditumpuk di atas adonannya, di atas kulit nastar. Seperti ini. Nah, pelan-pelan dibuka plastik bagian atasnya selai. Tapi rapi-rapikan dulu sebelum dibuka ya. Nah, ini tinggal ditarik. Kalau ukurannya tidak sama persis, ini tinggal kita rapi-rapikan saja sampai ukurannya sama. Nah, seperti ini dibuka. Tumpuk lagi di atasnya adonan kulit nastar. Pakai bantuan talenan atau nampan supaya mudah menumpuknya. Nah, ini karena kurang sama bentuknya, lebarnya. Jadi ini di rolling dulu sebentar, sedikit aja, jangan kuat-kuat nekennya supaya lebih rapat juga tumpukannya. Untuk bahan olesannya saya pakai 1 butir kuning telur ayam ditambah setengah sendok makan air putih suhu ruang, dikocok sampai tercampur, ditambah setengah sendok teh susu kental manis, setengah sendok teh minyak goreng, dan secukupnya pewarna kuning telur. Dikocok sampai tercampur dan ini tidak perlu disaring, langsung bisa dioleskan ke atas permukaan kue nastar potongnya. Oles sampai merata. Nah, untuk banyaknya pewarna kuning telur ini sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau pakai kuning telur omega 3 tidak perlu ditambah pewarna kuning telur. Karena saya pakai kuning telur ayam negeri jadi warnanya agak pucat ya. Jadi wajib ditambah pewarna kuning telur. Tambahkan secukupnya keju cheddar yang sudah diparut. Untuk banyaknya keju sesuaikan dengan selera. Bisa juga kejunya diparut langsung di atas kue nastarnya ini ya. Ini agak saya tekan-tekan sedikit saja supaya nempel kejunya. Oke, sudah rata. Nah, untuk besarnya potongan kue nastar ini saya pakai ukuran ini ya. Saya pakainya ukuran 2 cm, tapi kalau mau lebih lebar sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dipotong pakai pisau, dilapisi dulu dengan plastik supaya tidak belepotan ya. Kuenya dipotong lagi. Nah, ini dialasi dulu dengan plastik supaya tidak belepotan. Potong sesuai selera untuk besar ukurannya. Kalau teman-teman punya cetakan, punya loyang nastar sekat yang ukuran 2 cm setengah. Ini dia nastar potongnya sudah selesai dibentuk semua. Satu resep jadi 2 loyang lebih sedikit. Nah, ini cara ngolesnya gampang banget ya, tidak seperti nastar yang bulat-bulat itu. Jadi ini cukup 1 kali oles dan 1 kali panggang.
Sebelum loyang dimasukkan ke dalam oven, ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit dengan menggunakan api atas bawah. Suhu untuk memanggangnya ini saya pakai suhu rendah ya. Suhunya 130 derajat Celcius, tapi sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setiap 5 menit sekali, ini posisi loyang saya pindah, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas supaya matang merata. 35 menit dipanggang, ini sudah matang merata. Tingkat kematangannya sedang ya, tidak gosong dan juga tidak mentah, pas banget. Nah, ini masih panas, biarkan dulu sampai dingin baru bisa dikeluarkan dari loyang. Nastarnya sudah dingin, sudah bisa ditata di dalam toples. Tampilannya cantik. Cara buatnya juga lebih simpel daripada nastar-nastar yang bentuk lain. Jadi cukup 1 kali oles, 1 kali panggang, dan anti retak. Tapi walaupun mudah, ini rasanya juga nggak kalah enak. Enaknya sama dengan nastar yang bentuk lain. Satu resep ini jadi 4 toples lebih sedikit, 4 toples tabung ukuran 500 ml atau yang setengah liter ya, ukuran setengah liter. Seperti ini tampilannya. Recommended banget resep ini untuk dicoba. Teksturnya lembut, lumer, dan enak banget. Nah, untuk rasa manisnya gula bisa disesuaikan dengan selera ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.